Berikut ini adalah silsilah keluarga dari kerajaan Asgard. Simbol persegi menunjukkan laki-laki, sedangkan lingkaran menunjukkan perempuan. Simbol dengan warna menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki fenotip yang sedang diamati. Fenotip ini berhubungan dengan kemampuan untuk mendeteksi keberadaan Infinity Stone yang tersebar di seluruh alam semesta. Angka Romawi 1-3 menunjukkan nomor generasi, sedangkan angka Arab 1-9 menunjukkan nomor individu, dihitung dari individu yang paling kiri. Nah, sebelum kita mulai membahas, kalian sebaiknya hafal ini dulu ya. Jadi sekalian screenshot dan pastikan kalian hafal karena kalau ada soal tentang pedigree atau peta silsilah, ini sangat diperlukan gitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Meskipun sifat ini adalah kemampuan untuk mendeteksi Infinity Stone, tetapi untuk pembahasan ke depan, saya tetap akan bilang itu sebagai sebuah penyakit ya, supaya lebih umum saja, bisa relate dengan penyakit yang lain kan. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Pola penurunan karakter yang sedang dipelajari adalah autosomal dominan yang dibawa oleh gen tunggal. Nah, sekarang kita coba-coba dulu ya. Ini tidak mungkin terpaut X. Karena kalau orang tua berpenyakit, semua anak laki-laki itu harusnya berpenyakit. Tapi ini kan tidak, jadi tidak mungkin terpaut X. Ini juga tidak mungkin terpaut Y, karena di situ kita bisa lihat ada anak perempuan yang kena. Kalau terpaut Y kan dia hanya untuk anak laki-laki. Kemudian ini juga tidak mungkin autosom resesif. Karena kalau autosom resesif harusnya kan kalau kalau orang tuanya itu penyakitan keduanya, berarti semua anaknya itu harusnya penyakitan kalau autosom resesif. Tapi ini kan tidak. Nah, yang paling masuk akal dia itu autosom dominan. Jadi kedua orang tuanya itu berpenyakit, tetapi sifatnya itu heterozigot supaya ada peluang di mana anaknya tidak berpenyakit dengan sifat homozigot resesif. Tapi mungkin kalian jadi ragu kan? Mungkin kita jadi ragu karena kita tiba-tiba melihat ada individu 25 dan individu 26 yang sama-sama normal, tapi kok malah mendapatkan anak yang penyakitan. Terus kalian langsung berpikir sifat-sifat yang lain kayak ini nggak mungkin ini autosom dominan. Padahal sebenarnya dari informasi-informasi yang kita analisis tadi itu sebenarnya sudah cocok autosom dominan. Tapi kok kasusnya seperti ini ya? Ada dua individu yang normal malah mendapatkan anak yang penyakitan. Nah, ini sepertinya tetap autosom dominan, tetapi penetrasinya tidak lengkap atau incomplete penetrance. Nah, apa itu penetrasi? Banyak mungkin orang yang sudah belajar genetika tapi tidak tahu apa itu penetrasi. Jadi begini teman-teman, dua orang itu bisa memiliki gen yang sama, tetapi bisa saja tidak sama dalam mengekspresikan gen tersebut. Dia sama-sama punya gen penyakit, tetapi yang satu penyakitan, yang satu sehat. Artinya, gen tersebut penetrasinya tidak lengkap, tidak 100%. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, itu ada istilah penetrasi dan ekspresivitas. Kalau penetrasi itu lengkap, itu pasti semua yang punya gen tersebut itu akan mengekspresikan sifat yang sama. Kalau ekspresivitas itu menunjukkan keparahan. Misalnya, individu sudah mengekspresikan sifat yang sama, tapi dengan keparahan yang berbeda, ya kan? Jadi dua orang itu punya gen yang sama, tapi mengekspresikan penyakit yang sama, tetapi tingkat keparahannya bisa berbeda. Nah, kita ambil contoh kasus lain, itu namanya retinoblastoma. Retinoblastoma ini dia juga disebabkan oleh alel dominan, tapi penetrasinya itu cuma 75%. Jadi hanya ada 75% dari orang-orang yang punya gen tersebut yang benar-benar sakit. 25%-nya itu sehat-sehat saja, padahal dia membawa gen untuk penyakit tersebut. Dia seharusnya berpenyakit, tetapi karena penetrasinya tidak lengkap, dia tidak mengekspresikan penyakit tersebut. Nah, selain itu, penyakit retinoblastoma ini dia juga punya ekspresivitas yang bervariasi. Ada orang yang kena di dua mata, ada yang hanya di satu mata. Jadi, dia tingkat keparahannya itu berbeda. Jadi, dari sini semoga kalian sudah paham tentang istilah penetrasi dan juga ekspresivitas. Nah, jadi bagaimana dengan option A? Kalau menurut saya, dan sesuai kunci jawaban sih memang benar bahwa pola penurunan karakter yang sedang dipelajari adalah autosomal dominan. Hanya saja penetrasinya tidak lengkap. Tapi kan tetap autosomal dominan. Jadi untuk opsi A itu benar.
Opsi B. Terdapat setidaknya 2 individu yang memiliki alel yang sedang dipelajari, namun tidak mengekspresikan fenotip tersebut. Nah, sekarang kita lihat di gambar. Karena kasusnya ini autosom dominan dan penetrasinya tidak lengkap, sekarang kita harus menentukan ada berapa individu yang punya alel tapi tidak mengekspresikan. Nah, menurut saya yang paling jelas itu yang di individu 26, iya kan? Di situ kan yang kita bertanya-tanya, kok dia normal tapi mendapatkan anak yang berpenyakit. Berarti salah satu di antara mereka itu ada yang punya alel untuk penyakit tersebut tapi tidak mengekspresikannya. Yang paling mencurigakan itu adalah yang 26, si anak perempuan ini. Kedua orang tuanya kan dia penyakitan. Jadi dia yang paling dicurigai sebagai seseorang yang punya gen tersebut tetapi tidak mengekspresikan. Kalau yang suaminya itu kita tidak bisa menduga-duga, tidak ada informasi kan tidak ada informasi bahwa dia itu punya riwayat keturunan yang punya sifat tersebut. Jadi kita anggaplah dia seseorang yang normal, A kecil, ya kan, benar-benar sehat. Nah, jadi yang menentukan anak itu berpenyakit sebenarnya itu dari si 26 ini, si ibunya itu. Jadi ibunya itu punya gen tersebut tapi tidak mengekspresikan. Jadi kita bisa tuliskan dia sebagai A besar atau A besar A kecil. Nah, kan orang tuanya itu A besar A kecil kali A besar A kecil. Jadi si perempuan ini mungkin A besar atau A besar A kecil. Begitu. Kenapa kedua orang tuanya itu A besar A kecil kali A besar A kecil? Karena dia punya anak yang normal, anak lain yang normal. Jadi kan harus ada alel A kecil yang dimiliki oleh kedua orang tua. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi yang paling tertuduh di sini kan si 26. 26 sudah pasti dia itu merupakan seseorang yang punya gen tapi tidak mengekspresikan. Sekarang, orang yang kedua itu yang mana? Kan di soal itu katanya setidaknya ada 2 orang yang punya alel tapi tidak mengekspresikan. Nah, kira-kira orang kedua itu yang mana? Nah, makanya tadi kan saya menyuruh kalian untuk menghafal kode-kode untuk peta silsilah. Karena di sini, coba kalian lihat di garis ini. Yang penyakitan ini, dia itu ternyata kembar identik dengan yang tidak penyakitan. Tapi kalian tahu enggak, kembar identik itu maknanya apa? Jadi kembar identik itu berasal dari satu sel telur atau ovum yang dibuahi oleh satu sperma, lalu zigotnya itu membelah menjadi 2. Jadi seseorang dikatakan kembar identik, ya karena gennya itu identik. Tapi kok di sini di gambarnya itu mereka kembar identik, tapi satu penyakitan, satu tidak. Berarti kan sebenarnya gennya sama-sama membawa gen untuk penyakit tersebut, tetapi yang satu itu, yang sehat, itu tidak mengekspresikannya. Jadi kita sudah menemukan 2 individu yang punya alel, tapi tidak mengekspresikannya. Iya kan? Jadi individu 26 dan juga 35. Jadi opsi ini adalah benar. Sekarang kita masuk di opsi C. Individu 35 menikah dengan individu 36. Pada keluarga dari individu 36 tidak ditemukan riwayat dengan kemampuan mendeteksi infinity stone. Berarti kan dia normal banget. Berarti A kecil. Nah, kemungkinan tidak ada anak dari pasangan tersebut yang memiliki kemampuan mendeteksi infinity stone. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa individu 35 itu meskipun dia digambar itu normal, tapi karena kembarannya itu penyakitan, berarti dia seharusnya memiliki gen untuk penyakit tersebut. Jadi kita bisa tuliskan dia sebagai A besar A kecil. Begitu. Lagi pula orang tuanya kan dia homozigot A kecil dan juga A besar A kecil atau A besar. Berarti dia itu paling heterozigot A besar A kecil. Nah, kalau 35 itu menikah dengan 36 yang tidak ada riwayat penyakit, berarti kan A besar A kecil disilangkan dengan A kecil. Ada peluang anaknya berpenyakit, yaitu sebesar 50%, ya kan? Jadi pernyataannya salah. Katanya kan peluang anaknya itu 0% berpenyakit. Jadi itu salah. Opsi D. Kemungkinan ibu dari individu 35 dan 34 itu memiliki genotipe homozigot resesif adalah 25%. Nah, ini sudah pasti salah kan? Kalau individu 26 itu homozigot resesif, menikah dengan suami homozigot resesif juga, pasti semua anaknya itu sehat. Tapi faktanya kan anak yang kembar itu, dia salah satunya penyakit. Berarti kan dia itu homozigot, nggak mungkin dia homozigot resesif, ya kan? Harusnya itu dia heterozigot atau homozigot dominan. Oke, jangan lupa follow, like, dan komen supaya tetap semangat dalam bikin konten. See you in the next video.